الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ayah untuk anaknya. Sebagai orang tua, kita perlu memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak kita agar bisa tumbuh baik di kemudian hari. Nah, surat Luqman itu menginspirasi kepada kita. Kita lihat ayat 14-nya berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi payah yang bertambah payah, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kamu akan kembali. Ayat ini mengingatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah menumbuhkan anak itu, baik kepada ibunya ataupun kepada ayahnya. Lebih-lebih adalah ibunya yang telah mengandungnya selama 8 bulan, 9 bulan, kemudian mendidiknya, menyusuinya, sampai menyapinya selama 2 tahun. Nah, karenanya Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, manusia itu dididik oleh kedua orang tuanya, begitu besar jasa kedua orang tuanya, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, yang telah menciptakan kamu, dan bersyukurlah kamu juga kepada kedua orang tuamu yang telah mentarbiyah dan merawat kamu, khususnya kepada ibumu yang mengandung dan menyapimu itu. Dan lalu kita diingatkan bahwa kepada Allah lah kita akan kembali. Ayat 15-nya menjelaskan, jika keduanya, ayah ibu itu, memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak ketahui, maka jangan taati mereka. Tapi ya, perlakukanlah mereka dengan baik. Ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, karena kamu akan kembali kepadaku dan aku akan beritahukan kepadamu tentang apa saja yang kamu lakukan. Pada ayat ini kita pahami, orang tua sekalipun berjasa begitu besar, tapi kalau memaksakan agar anaknya mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kita juga tidak tahu, ya,
artinya perilaku mempersekutukan Allah itu negatif, jangan ditaati. Jadi ketaatan kepada orang tua itu selagi mereka itu taat kepada Allah. Tapi sekalipun perintahnya tidak baik, yang tidak harus kita taati untuk mempersekutukan Allah misalnya, tapi sikap kita memperlakukan mereka harus tetap baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan gaulilah, perlakukanlah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Lalu Allah memberikan bimbingan kepada kita, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Jangan ikuti tadi perintah orang tua yang tidak benar, ya. Tapi ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Karena kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberitahukan segala perbuatan yang kita lakukan di dunia kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya orang tua, ya, dalam hal ini Luqman kepada anaknya, begitu juga kita orang tua kepada anak-anak kita, itu menanamkan perasaan muraqabah, perasaan bahwa Allah tuh tahu sekecil apapun. Wahai anakku, kata Luqman, jika ada satu benih yang kecil di dalam batu yang besar, atau ada di langit sana yang tinggi, atau ada di perut bumi yang dalam, Allah akan datangkan. Allah tahu segalanya, yang besar yang kecil Allah tahu. Hendaknya perasaan pengetahuan Allah itu sudah tertanam pada anak, ya. Allah tahu segalanya. Allah tahu segala yang kecil, Allah tahu segala yang besar, Allah tahu. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, maha latif. Allah maha memberitahukan. Jadi pengetahuan Allah tentang segalanya itu menyeluruh. Hendaknya anak tuh tahu bahwa Allah tahu segalanya. Ada perasaan muraqabatullah, perasaan pengawasan Allah, pengetahuan Allah pada anak-anak. Jadi sejak kecil dia sudah mengenal Allah, mengetahui Allah, melihat segalanya sekecil apapun. Nah, ketika anak itu sudah tertanam pada dirinya bahwa Allah maha melihat segalanya, dia tidak akan melakukan penyimpangan ketika dia sendirian, ketika tidak dilihat orang, tapi dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan ini hendaknya mulai ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Mengenal Allah, mengetahui segalanya. Ayat berikutnya, jadi saudara-saudaraku, dalam surat Luqman ini menginspirasi kita orang tua untuk bisa mengambil pelajaran dari nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah jangan mempersekutukan Allah. Kemudian untuk menegakkan sholat
dan kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga ada perasaan pengawasan Allah terhadap diri anak. Jadi hal-hal yang penting, yang strategis itu perlu disampaikan lebih awal. Dan ketika kita menyampaikan, anak jangan mempersekutukan Allah, ya, melarang melakukan kemusyrikan, itu perlu kita jelaskan konsiderannya, alasannya. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa nggak boleh? Karena itu merupakan kezaliman yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar. Yang lain nggak menciptakan segalanya, tapi diperlakukan sebagai memperlakukan Allah. Itu kan kesalahan yang sangat besar. Nah, semoga kita bisa mengambil inspirasi dari nasihat Luqman kepada anaknya. Kita sebagai orang tua bisa memperlakukan anak kita, menasehati anak kita dengan nasihat-nasihat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal